Ya, saudara, setelah tadi melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo di veranda Istana Merdeka, Jakarta, saat ini yang teramat mulia, Sri Paus Fransiskus akan menuju ke Istana Negara Jakarta, untuk kemudian ada beberapa agenda yang nanti akan dilakukan di sana, seperti halnya pertemuan dengan kalangan perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan juga perwakilan diplomatik, dan juga ada pidato dari yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta. Didampingi oleh Presiden Joko Widodo, yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus menuju ke Istana Negara Jakarta. Tentunya sekali lagi kami ulang, saudara, ini adalah momen bersejarah setelah penantian selama 35 tahun. Akhirnya pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus, mengunjungi Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Pada sambutannya kemarin, Presiden Joko Widodo tentunya mengatakan bahwasanya ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah begitu, dan sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat tertunda akibat pandemi COVID pada tahun 2020, dan tentunya ini merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan juga Paus Yohanes Paulus kedua pada 1989. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tentunya menjadi Excellencies, ladies and negara tujuan gentlemen, pertama please dari rise for the kunjungan arrival of the Sri President of Paus the Republic of Fransiskus Indonesia, yang telah hadir, His serta Excellency nanti akan Mr. dilanjutkan ke Joko beberapa Widodo, negara lain His seperti halnya Holiness Pope ke Papua Francis, Nugini, and the Timor Vice Leste, dan President of juga the Republic of Singapura. Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, peace be upon us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Elected President, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, Excellencies, dignitaries, ambassadors, ministers, and delegates from the Republic of Indonesia and the Holy See, distinguished guests, ladies and gentlemen. welcome to the State Palace. The apostolic visit of the Holy Father Pope Francis is highly anticipated not only by the Catholics in Indonesia, but also by the entire nation. In accordance with the theme of the visit, it is hoped that the Holy Father's visit will deepen our faith as well as strengthen the spirit of fraternity and compassion. To begin, we invite His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, yang saya hormati Wakil Presiden
Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang saya hormati para ketua lembaga-lembaga tinggi negara, para tokoh agama, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Excellencies, Pope Francis to deliver his remarks. Signor Presidente, Bapak Presiden, distinte autorità, para pejabat yang terhormat, eminentissimi signori cardinali, signori tuan-tuan kardinal dan uskup yang saya kasihi, illustri rappresentanti perwakilan masyarakat sipil yang terhormat, società religiose, dei gruppi religiosi, dan pemimpin agama di diverse religioni, dari agama-agama berbeda-beda, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo dan diplomatico. para anggota korps diplomatik. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, Dengan sepenuh per il hati, granito saya berterima kasih kepada Anda, Bapak Presiden, il Paese atas undangan e yang per le sue menyenangkan gentili untuk parole di mengunjungi saluto. negara Anda dan La atas rivolgo kata al sambutan Anda yang Presidente ramah. eletto Saya mengucapkan il mio salam più hangat sentito kepada Presiden augurio. terpilih
untuk masa per un tugas pelayanan fruttuoso Anda lavoro al yang servizio membawa buah dell'Indonesia, untuk Indonesia, immenso sebuah arcipelago negara di kepulauan migliaia yang e luas migliaia di isole yang terdiri bagnate dal dari mare che ribuan collega dan l'Asia ribuan e pulau yang l'Oceania. dikelilingi laut yang menghubungkan Si potrebbe Asia quasi ke affermare che come Oceania. l'oceano Dapat è dikatakan bahwa l'elemento naturale che sebagaimana unisce samudra tutte le adalah isole unsur indonesiane, alami yang così menyatukan il seluruh mutuo kepulauan di rispetto Indonesia, per le demikian pun specifiche sikap caratteristiche saling culturali, menghargai terhadap etniche, kekhasan linguistiche e karakteristik religiose di budaya, tutti i gruppi etnik, umani di bahasa, cui dan si agama compone dari semua l'Indonesia kelompok yang è ada di il Indonesia tessuto adalah kerangka connettivo, yang tak è il tessuto tergantikan dan indispensabile menyatukan a rendere yang membuat unito Indonesia e sebagai fiero sebuah il bangsa popolo yang indonesiano. bersatu dan bangga. Il vostro motto Semboyan nazionale negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu uniti dalam nella keberagaman, diversità, secara harfiah letteralmente berarti molti berbeda-beda ma uno, tetapi tetap satu manifesta jua, bene questa realtà mengungkapkan multiforme realitas di beraneka popoli sisi dari diversi, berbagai orang saldamente yang disatukan uniti in dengan una teguh sola dalam satu bangsa. nazione. Semboyan Inoltre ini mostra juga che, come la memperlihatkan grande bahwa biodiversità sebagaimana presente in questo keanekaragaman arcipelago hayati è yang fonte ada di dalam ricchezza negara e splendore, kepulauan ini adalah analogamente sumber le kekayaan differenze dan specifiche keindahan. Demikian contribuiscono a pula, formare un perbedaan-perbedaan magnifico Anda secara mosaico khusus nel quale ogni berkontribusi tessera bagi è pembentukan insostituibile mosaik elemento yang per sangat comporre besar, una grande yang opera mana originale e masing-masing preziosa. keramiknya E questo è il vostro adalah tesoro, unsur tak la vostra tergantikan ricchezza dalam più grande. menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. L'armonia nel rispetto delle Kerukunan diversità di si dalam raggiunge perbedaan quando dicapai ogni ketika visione perspektif-perspektif particolare tertentu tiene conto della necessità mempertimbangkan comuni e quando kebutuhan-kebutuhan ogni gruppo bersama etnico e dari semua confessione orang, religiosa dan ketika agiscono setiap in kelompok suku spirito dan di fraternità, denominasi keagamaan perseguendo bertindak il dalam nobile semangat fine di persaudaraan servire il bene di tutti. seraya mengejar tujuan La luhur consapevolezza dengan di melayani kebaikan partecipare bersama. a una storia condivisa Kesadaran nella quale untuk ciascuno berpartisipasi dalam porta sejarah il bersama proprio contributo yang di e dalamnya dove è solidaritas adalah unsur fondamentalmente la hakiki dan solidarietà semua di orang ogni memberikan parte sumbangsihnya verso il tutto membantu aiuta a mengidentifikasi individuare le solusi-solusi yang giuste tepat soluzioni untuk menghindari e evitare kejengkelan l'esasperazione yang muncul dei dari contrasti perbedaan e a dan untuk trasformare la mengubah perlawanan contrapposizione kepada in fattiva kerjasama yang collaborazione. efektif. Questo saggio Keseimbangan e yang delicato bijaksana equilibrio namun tra rentan la ini molteplicità antara di kemajemukan culture budaya e yang delle besar dan differenze, ideologi-ideologi visioni yang berbeda ideologiche dan e cita-cita la yang ragione mempererat che persatuan haruslah cementano dibela terus-menerus l'unità. dari berbagai ketimpangan. E questo va Ini adalah continuamente karya difeso keterampilan yang dipercayakan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada perché si mereka tratta di yang un terlibat lavoro dalam kehidupan artigianale, politik, ripeto, yang harus un lavoro memperjuangkan kerukunan, artigianale, persamaan, rasa hormat atas affidato a hak-hak tutti, dasar ma in manusia, maniera speciale all'azione svolta dalla politica, pembangunan quando berkelanjutan, essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas, la solidarietà dan upaya e il mencapai perdamaian perseguimento baik della di dalam pace masyarakat sta maupun all'interno della dengan bangsa-bangsa società, serta sia negara-negara lain, con gli altri popoli e nazioni. Era qui la grandezza della politica. untuk memperkuat kerukunan yang Diceva un damai saggio dan berbuah, che la politica yang menjamin perdamaian è dan la forma menyatukan più alta della upaya-upaya carità. untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora di berbagai wilayah persistono in negara, alcune zone. Gereja La Katolik Chiesa berkeinginan untuk meningkatkan incrementare il dialog dialogo antara agama. interreligioso. Si Dengan potranno cara ini, eliminare in questo prasangka modo dapat i dihapus pregiudizi dan e far suasana crescere saling un menghargai clima di dan saling rispetto percaya e fiducia dapat bertumbuh. reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quella del Yang contrastare adalah l'estremismo hal-hal yang sangat penting e dan anche la penting intolleranza, untuk no? melawan ekstremisme I dan quali intoleransi
dan yang melalui pembelokkan agama berupaya untuk memaksakan sudut pandang mereka dengan menggunakan tipu muslihat dan kekerasan. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza. Sedangkan mendengarkan satu sama lain dan menghargai yang lain itu mendukung persaudaraan, sesuatu yang sangat bagus. Gereja Katolik bekerja untuk melayani kebaikan bersama dan berkeinginan untuk menguatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil, mendorong pembentukan struktur sosial yang lebih seimbang dan memastikan pembagian bantuan sosial yang lebih efisien dan adil. E con questo incoraggia la formazione di un tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare Izinkanlah saya un riferimento untuk merujuk al preambolo della vostra pada pembukaan Costituzione del Undang-Undang Dasar 1945, 1945 Anda il quale offre yang menawarkan wawasan berharga bagai jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka. E quella è una storia molto bella. Una sejarah yang sangat-sangat è stata indah. una scelta di tutti, no? Adalah pilihan dari semua. Per ben due volte in pochi Dua arrivi kali il preambolo dalam fa beberapa riferimento a baris Dio Onnipotente pembukaan e alla Undang-Undang necessità Dasar che Anda la sua merujuk kepada benedizione Allah scenda yang Maha sul Kuasa nascente Stato dan perlunya dell'Indonesia. berkat Allah Similmente, turun atas il negara testo che si Indonesia apre alla vostra yang legge baru lahir. fondamentale a due riprese Dengan cara yang sama, tratta dalla giustizia kalimat sociale, pembuka auspicando Undang-Undang Dasar che Anda si merujuk dua kali instauri pada un keadilan ordinamento sosial internazionale sebagai fondato fondasi tatanan su di essa, internasional yang considerata diinginkan tra i dan principali sebagai salah satu obiettivo tujuan del yang harus realizzare a dicapai vantaggio demi dell'intero kepentingan popolo seluruh rakyat indoneziano. Indonesia. Unità nella molteplicità, Bhinneka Tunggal Ika, giustizia sociale, keadilan sosial, benedizione dan divina berkat ilahi sono dunque i principi karenanya adalah fondamentali prinsip-prinsip destinati a hakiki ispirare e yang orientare bermaksud programmi untuk specifici. menginspirasi Sono come dan la menuntun struttura tatanan portante sosial. la solida base sulla quale costruire la Prinsip-prinsip casa. ini dapat disamakan E dengan come non struktur notare pendukung sebuah che fondasi tali yang kokoh principi untuk membangun si rumah. accordano molto Bukankah bene kita pasti con il menyadari motto bahwa di questa mia prinsip-prinsip visita ini in sangat Indonesia? sesuai dengan moto kunjungan saya di Fede, Indonesia, fraternità iman, e persaudaraan, compassione. bela rasa. Purtroppo Sayangnya, invece si riscontrano nel bagaimanapun mondo attuale kita melihat alcune di dunia tendenze saat che ini ostacolano lo sviluppo della kecenderungan fraternità tertentu universale. yang menghalangi In perkembangan diverse persaudaraan regioni universal. constatiamo il Di sorgere di berbagai daerah violenti kita menyaksikan munculnya conflitti che sono konflik-konflik spesso il kekerasan risultato yang di una seringkali mancanza adalah di rispetto akibat kurangnya reciproco, sikap saling una menghargai mancanza della dan dari volontà intollerante keinginan di far intoleran prevalere untuk a tutti memaksakan i costi kepentingan sendiri, i propri posisi sendiri, interessi, dan la narasi propria historis posizione o la sepihak propria parziale dengan segala narrazione upaya storica, anche bahwa quando ciò comporta bahkan sofferenze kalaupun hal ini senza fine per membawa intere kepada collettività penderitaan tiada e akhir sfocia in vere bagi e seluruh proprie komunitas guerre dan berujung sanguinate. pada peperangan dan banyak A pertumpahan volte darah. poi si sviluppano Kadang-kadang violente tensioni ketegangan-ketegangan dengan unsur all'interno kekerasan degli stati. timbul di dalam negara-negara Per la karena ragione mereka yang che berkuasa chi ingin detiene il potere menyeragamkan vorrebbe segala tutto sesuatu uniformare, dengan memaksakan visi mereka, imponendo la propria bahkan visione dalam anche hal-hal yang in seharusnya questioni che diserahkan dovrebbero essere kepada lasciate otonomi dall'autonomia individu-individu dei singoli dei atau gruppi. kelompok-kelompok yang berkaitan. D'altra parte, Terlebih, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le terlepas situazioni in dari cui manca un kebijakan-kebijakan yang effettivo e mengesankan, lungimirante terdapat impegno juga per kurangnya costruire la komitmen giustizia sejati sociale. yang berorientasi Ne ke deriva depan che una untuk parte menerapkan considerevole prinsip-prinsip keadilan dell'umanità sosial. viene lasciata ai Akibatnya, sebagian margini, besar umat senza manusia i mezzi per terpinggirkan un'esistenza tanpa sarana dignitosa untuk menjalani e hidup senza difesa yang per bermartabat far fronte dan a gravi, tanpa perlindungan crescenti dari squilibri ketimpangan sociali sosial yang serius che- dan bertumbuh yang memicu konflik-konflik che yang parah. innescono a Dalam tutti i conflitti. konteks-konteks lainnya, yang In anjing altri atau kucing. contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio.
Dalam konteks-konteks lainnya, masyarakat percaya bahwa mereka dapat atau boleh mengabaikan kebutuhan untuk memohon berkat Allah, menilainya sebagai sesuatu yang dangkal bagi manusia dan masyarakat sipil. Sebaliknya, mereka memajukan usaha-usaha mereka sendiri, tapi kerap kali hal ini menghantar kepada pengalaman frustrasi dan kegagalan. Meski demikian, ada masa-masa ketika iman kepada Allah terus-menerus diletakkan di garis depan, tapi sayangnya dimanipulasi untuk menciptakan perpecahan dan peningkatan kebencian, dan bukan untuk memajukan perdamaian, persekutuan, dialog, rasa hormat, kerjasama, dan persaudaraan. Saudara dan saudari yang terkasih, a questi ombre rallegra osservare come la filosofia che ispira berhadapan dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas adalah suatu yang memberanikan bahwa falsafah yang menuntun ketatanegaraan Indonesia sungguh seimbang sekaligus bijaksana. Terkait hal ini, saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Di antara hal-hal lain, beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang dengan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda, orang Indonesia, meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Juga terkadang di masa lalu prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan, namun prinsip-prinsip ini tetaplah berlaku dan dipercaya ibarat mercusuar yang menyinari jalan yang ditempuh dan yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan amat berbahaya yang harus dihindari. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, saya berharap agar setiap orang dalam kehidupan mereka sehari-hari akan mampu menimba inspirasi dari prinsip-prinsip ini dan menerapkannya ketika melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Karena opus justitiae pax, perdamaian adalah karya dari keadilan. Kerukunan dicapai ketika kita berkomitmen tidak hanya demi kepentingan-kepentingan dan visi kita sendiri, tapi demi kebaikan bersama dengan membangun jembatan, memperkokoh kesepakatan dan sinergi, menyatukan kekuatan untuk mengalahkan segala bentuk penderitaan moral, ekonomi dan sosial, dan untuk memajukan perdamaian dan kerukunan. Saudara-saudari yang baik, teruskanlah jalan Anda yang mungkin dan begitu adil, begitu benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan perdamaian, dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Indonesia and His Holiness Pope Francis and the Vice President of the Republic of Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, depart the State Palace. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Ya, saudara, baru saja tadi kita simak pidato yang disampaikan oleh Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta
Tidak hanya itu, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutan secara singkat begitu, bahwasanya Indonesia menyambut hangat kedatangan atau kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara pertama kunjungannya atau dalam turnya ke Asia dan juga Pasifik. Indonesia menyambut hangat itu yang tadi sempat diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga Presiden juga mengucapkan kembali ucapan selamat datang atas penerbangan dengan durasi terpanjang yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dan tentunya kunjungan ini memiliki pesan yang kuat, arti pentingnya merayakan perbedaan. Di mana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam sambutannya mengatakan bahwasanya Indonesia, tanah air, memiliki sekitar 714 suku bangsa, etnis, dan 17.000 pulau yang semuanya berbeda suku, ras, agama, budaya, dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni di antara perbedaan suku, ras, dan juga agama. Saat ini Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari, karena memang kunjungan dari Paus ini akan berlangsung beberapa hari begitu. Seperti halnya pada hari Rabu ini, selain juga kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta, di mana tadi juga Sri Paus telah menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang digarisbawahi, diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga prinsip keadilan sosial, yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari kunjungan Paus Fransiskus kali ini, yakni terkait dengan iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada tahun 1970. Kemudian setelah 19 tahun kemudian, yakni Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989, dan berselang 35 tahun lamanya, akhirnya Paus Fransiskus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan korps diplomatik juga. Dan untuk agenda esok hari, saudara, pada Kamis 5 September 2024 ada pertemuan antar agama, tentunya dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain itu juga pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan dilanjutkan Misa Akbar di Stadion Madia atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbicara terkait dengan Pancasila ya, sebagai dasar negara dan tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, rupanya ini sudah dikenal di Tahta Suci Vatikan, dan berdasarkan kisah-kisah dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup yang kemudian berkunjung ke Vatikan, bertemu dengan Paus, Sri Paus maupun dengan kardinal-kardinal di Roma, bahwasanya memang jika ada tamu undangan yang datang dari Indonesia, seringkali ungkapan pertama yang muncul adalah Pancasila. Dan Pancasila sebagai dasar negara cukup dikenal dan dikagumi di sana, termasuk juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi juga sempat disinggung oleh Sri Paus dalam pidatonya, dengan perbedaan suku, ras, agama,
di Indonesia, tentunya Indonesia sebagai salah satu dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa hidup harmoni dan juga berdampingan. Momen sejarah tentunya ini kita lihat di belakang bahwasanya memang rombongan dari mobil Paus Fransiskus saat ini akan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya diiringi dengan beberapa mobil pengamanan serta pengawalan ketat dari pihak Pas Pampres begitu. Selain itu juga ada mobil rombongan yang juga turut hadir di belakang kita semua. Rombongan dari Vatikan atau delegasi dari Vatikan yang turut serta hadir. Ya, saudara, demikianlah upacara penyambutan dari kedatangan yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Tentunya kita berharap tidak hanya sebagai momen yang dinanti-nanti, momen yang bersejarah setelah 35 tahun lamanya, akhirnya Paus Fransiskus tiba di Indonesia dan menyapa. Tidak hanya ini berkah bagi umat Katolik, namun juga bagi rakyat Indonesia. Tentunya kehadiran dari sosok yang sederhana ini semoga bisa menjadi inspirasi sekaligus menjadi berkah dan juga rahmat tidak hanya bagi para umat Katolik di Indonesia, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita tentunya masih akan menantikan agenda-agenda lanjutan dari kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.